Ada juga yang memang kebutuhannya 10 juta karena punya tugas lain dan punya peran lain. Ada juga yang memang kebutuhannya itu 1 miliar 1 bulan misalnya. Ada juga kan? Jadi Benar. iya. Benar. Oke, ya benar-benar. Nah, Benar banget jadi ini. jadi nanti juga kalau Anda udah tahu nih keyakinan potensi jalan aja. Toh nanti juga akan dikasih sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau keinginan nih, kita kadang-kadang nggak tahu diri gitu kan. Butuhnya 10 juta tapi maunya 100 juta. Ya jadinya nggak pas jadinya gitu ya. Jadi itu keinginan itu kan melebihi kebutuhan biasanya. Gitu. Jadi fokus. Yang penting intinya itu deh. Yang penting kita percaya nggak bahwa diri kita itu berharga. Yang penting kita yakin nggak bahwa kita itu bernilai dan punya potensi. Dan kita akhirnya tahu nih apa yang perlu kita lakukan setiap harinya. Bukan hanya tahu, tapi dengan berkeyakinan ya. Melakukan apapun nih gitu kan. Kalau misalnya tadi Fitri nggak punya belum tahu passionnya apa, it's okay, nggak usah tahu dulu passionnya apa. Lakukan aja apapun dengan punya kepercayaan diri yang kuat. Lakukan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya. Nanti lama-lama tahu kok, oh passion saya ternyata di sini. Nanti lama-lama tahu. Tapi kalau mencari passionnya ke sini semuanya dilakukan dengan ketidakpercayaan diri. Benar-benar. Ya, nggak dapat karena basicnya ini nggak ada, basicnya buat keyakinan nggak ada gitu. Jadi nggak akan dapat. Tapi kalau oke, coba ini deh, ya lakukan sebaik mungkin gitu kan, dengan keyakinan sangat kuat, ya. Just do it and do your best ya. Oke, itu bisa. Itu terus gitu ya. Nanti dari semua the best itu ada yang paling the best gitu maksudnya. Ya. Kalau basicnya mentalnya itu ini setengah, ya memang akhirnya nggak dapat jadinya, ya gitu. Jadi lakukan yang the bestnya dulu, gitu. Dari awal emang udah mesti nyaman dulu ya ngelakuinnya. Iya, terus akhirnya lakukan dulu aja, belajar sebanyak mungkin boleh gitu ya. Terus tadi kan melakukan apa aja gitu kan. Seperti kalau mendidik anak misalnya, kalau punya kemampuan dilesin aja terus kemanapun gitu, banyak gitu, sampai dia akhirnya menemuin bahwa passionnya dia itu di mana gitu. Gitu. Ya. Siap. Tapi mentalnya dulu memang penting. Jadi maksud saya tuh cara-cara ini mungkin Anda udah mengetahuinya, ya, udah mengetahuinya nih. Tapi saya suka menemukan isu di beliefnya yang bermasalah gitu. Jadi mau jalannya gimana pun kalau beliefnya bermasalah ya udah, jadinya merasa nggak pantas, nggak percaya diri bahwa saya dulu pernah gagal, saya dulu pernah salah, saya pernah dulu melakukan dosa, bisa aja gitu ya. Dan dulu nah itu hilangin dulu. Kalau Anda masih punya self talk itu di dalam diri Anda, itu akan menjadi sabotase diri Anda, akan destruktif gitu. Itu buang. Karena ini akan apapun yang Anda lakukan nanti ini jadi nothing lagi gitu. Maksud saya gitu. Ya. Jadi mau Anda coaching, mau motivasi, mau belajar apapun, ketika di dalam dirinya I'm nothing gitu kan. Tetap aja I'm nothing dimanapun, di kantor, di mana, di segala macam misalnya. Itu juga gitu. Ya. Oke, ada yang lain? Nggak ada? Sorry, Kang Dani, saya mau tambah lagi, boleh ya? Oke, silakan. Kang Dani, nah biasanya maksudnya tuh perkembangan orang itu biasanya biasanya orang akan berubah gitu kan sejalan dengan perkembangannya gitu ya Kang Dani ya. Kadang-kadang seperti contohnya misalnya saya ya, dulu saya lucu banget sih, saya dulu masa kepengen pensiun, cepet pensiun. Kadang saya geli dalam diri, kenapa saya bukan pensiun Bang? Kalau pensiun Bang kamu ngapain?
Iya, pensiun dari mana? Ya makanya lucu deh kan orang-orang bilang gitu kan kalau sudah ini lebih enak pensiun muda terus apa gitu saya pikir-pikir wah ini nggak benar juga saya pikir begitu tapi emang benar sih apa yang saya dulu pernah ya saya berpikir ya udah saya hanya pengen mendiri hidup saya apa gajinya sesuai dengan saya kehidupan sehari-hari saya kok itu cukup tapi setelah saya pikir-pikir memang saya mendapatkan apa yang saya inginin gitu ya tapi setelah itu saya berpikir gitu loh kayaknya hidup saya kalau kayak begitu aja itu maksudnya nggak cukup gitu loh maksudnya bagi saya itu saya bisa seharusnya lebih dari itu gitu. Kenapa saya nggak pergunakan gitu loh. Makanya saya belakangan baru berpikir, walah ini mah pensiun mah enggak lah. Kalau selama saya masih bisa terus berkarya atau apapun yang saya lakukan untuk apa namanya tuh keinginan, maksudnya bukan keinginan saya ya. Maksudnya yang saya lakukan itu memang membuat saya happy dan orang lain juga happy. Kenapa tidak gitu loh? Tidak ada batasan waktu gitu loh. Setelah itu saya berpikir seperti itu. Itu begitu kan Kang Gani, maksudnya kita itu memang suatu saat itu nanti bisa berubah gitu kan. Maksudnya tidak kekeh dengan maksudnya sejalan dengan jalannya kehidupan gitu ya. Kalau sadar. Ya. Kalau sadar, ya itu kuncinya. Kalau sadar ya. Terus seperti itu aja ya benar kuncinya di situ ya. Ya, teman-teman pernah kan ini apa Mbak Diana dan teman-teman yang lainnya pernah kan melihat seseorang yang sudah tua tapi apa masih energi ya masih bukan perilakunya tuh masih begitu-begitu aja gitu ya. Oh ya ada banyak banget ya. Kita milih benar sih benar. Oke, jadi gini, jangan percaya bahwa segala sesuatunya itu apa berjalan dengan waktu gitu ya. Nanti waktu yang akan mengubah, bukan waktu yang mengubah, kesadaran kita yang mengubah. Jadi ya, jadi sadar aja dari sekarang. Memang perlu proses gitu kan, tapi sadar dulu. Jangan kayak kita pasrah gitu kan, nanti aja deh, nanti pasti ada pada suatu momen ada sadarnya gitu kan. Tapi kalau nggak sadar ya tetap aja mau umurnya panjang juga nggak gitu-gitu juga. Oke, jadi kesadaran penting. Jadi ini yang saya ajak, sadari ya, sadari diri kita punya apa, punya keyakinan apa gitu ya, itu intinya. Oke. Terima kasih Kang Dani. Oke, Mbak Diana, sama-sama. Oke, di chat ternyata banyak ya, saya baca ya. Cici, laptopnya? Baca kan? Oke. Pakai handphone. Oh, pakai handphone ya. Kalau pakai laptop, berisik soalnya. Ini dari Mbak Liza. Yang di surrender itu pikiran ya, Kang. Melepas keinginan dan harapan. Udah, ya, dibahas tadi. Dibahas ya. Oke. Dari Mbak Dewi, surrender untuk result, tapi keep ikhtiar maksimal ya, Kang? Iya. Oke. Juga dan Mbak Yunita memantaskan diri gitu ya, Kang? Iya, enak banget cuma itu doang. Coba saya aja, Ci, saya pilihin ya. Jadi jangan cuma pernyataan doang gitu kan. Ya udah paling itu aja ya. Paling ada yang nggak ada yang nanya sih Kang. Iya udah paling ini ada privat ke saya sih. Kang aku ada bawa teman. Tapi private. Kalau aku dengar sejauh ini materinya sudah agak advance. Advance nggak ya? Ya mungkin nggak tahu juga ya. Nah aku ajak karena menurut aku knowledge Kang Dani itu bagus untuk bantu dia mulai perjalanan spiritual. Kira-kira ada materi yang bisa aku bagi ke dia nggak? Materi apa ya? Ya banyak sih. Kalau gini, yang baru mungkin gabung, kalau mau tahu materi-materinya yang sudah di-share itu di YouTube ada di Alpha Movement. Ya cari aja Alpha Movement di YouTube. Itu sudah di rekamannya ada. Jadi tentang alpha, tentang 5 dimensi diri itu. Ci boleh diketikin ininya Ci. Nanti dibagiin ya Kang linknya sebentar. Linknya sama website ya. Oke, sebentar Kang.
Oke, teman-teman juga ini kabar gembiranya kita sudah punya website meskipun masih finalisasi gitu ya. Teman-teman bisa baca-baca juga di situ. Oke, sekarang kita akan meditasi. Ya, kita akan meditasi. Meditasinya mendeterminasi. Jadi Anda nanti akan memutuskan hidupnya mau seperti apa. Bisa dipahami ya? Anda pejamkan matanya. Ya, saya akan iringi lagu dengan biasa, lagu koleksi saya. Ya. Dan Anda mau seperti apa perjalanan hidupnya itu? Oke? Bisa dipahami ya? Kemudian, jika saja dalam meditasi itu ada lintasan pikiran atau bayangan yang membuat Anda itu misalnya tersakiti. Ada kejadian itu. Anda sadari di situ ya, dan Anda putuskan. Bilang aja begini, saya lepaskan ini. Atau saya sudah memaafkan ini. Saya terima ini semuanya dan saya menerima ini karena semuanya ada hikmahnya. Ya. Misalnya ketika ada lintasan kejadian-kejadian yang membuat Anda terlukai. Oke? Dan kalau ada wajah-wajah self-image-nya, citra diri Anda yang banyak kesedihan, banyak murung, tidak percaya diri, ada gambaran itu, katakan dalam meditasi nanti, saya akan ubah diri saya ini, saya menjadi orang yang lebih percaya diri, saya menjadi orang yang ekspresinya menggembirakan, menyenangkan, sukses dan lain sebagainya. Anda ubah di situ. Jadi ini masing-masing akan Anda self talk masing-masing. Oke? Oke, kita mulai ya. Oke, sorry. Oke, kita mulai. Fokus.
Ya, sudah. Oke, teman-teman semuanya, ada perubahan energi, vibrasi, atau visualisasi? Adakah? Oke, kalau tadi teman-teman memperhatikan saya, ada yang mungkin ngintip ya, bisa melihat ekspresinya seperti apa gitu ya tadi saya. Oke, kalau belum melihat mungkin lihat di YouTube nanti ya, mudah-mudahan ada rekamannya. Oke, ada yang mau sharingkan? Nggak kerekam ya? Halo, Ci? Cuma gambar doang, ya udah nggak apa-apa. Oke, ada pertanyaan atau nggak ada? Kalau nggak ada saya tutup. Ya, saya kurangin ya. Oke, ya bocorannya tadi saya ekspresinya senyum lebar banget ya, dan lama sekali saya senyum lebar banget di situ dan merasakan happy banget ya, happy yang luar biasa. Jadi ekspresi dan gestur tubuh dan saya sambil yang memegangkan ini juga memegang kepalan tangan saya itu tanda keyakinan, tanda saya pantas itu tuh itu ya gitu Mbak Liza. Bagus ya. Mudah-mudahan teman-teman juga begitu ya. Jadi sudah ada di vibrasi itu. Ingat ya teman-teman bahwa kehidupan itu terbentuk dari vibrasi. Ya, itu kunci banget itu. Mau belajar dimanapun kalau vibrasinya masih itu juga ya hidupnya juga gitu juga. Jadi vibrasi ini sangat penting. Jadi kita main vibrasi. Ketika kita mau sukses ya sudah kita bersatu dengan vibrasi kesuksesan. Ya, kalau kita mau ke lapangan ya kita vibrasikan dengan ke lapangan itu ya dan lain sebagainya gitu ya. Mas Budiman, tadi ada matahari yang lewat di Mas Budiman jadi terang. Oke, cahaya masuk. Oke. Ya karena Mas Budiman lagi di kantor jadi nggak bisa speak gitu ya. Oke, mungkin ada yang lain ya. Jadi Kang Dani. Oke, silakan. Widi Retno, atau Retno. Oke, Mbak Retno. Oke, Mbak Retno. Gimana? Gabungan sama Widi. Oke, udah sehat, Wid? Wid. Semakin oke, Kang. Oke, good. Oke, sip. Gimana, Mbak Retno? Ya, nampaknya vibrasi dari lagu juga kayaknya mempengaruhi, Kang. Yes, saya memang sengaja lagunya yang membuat diri kita bertransformasi gitu. Nah, yang tadi yang saya bayangin betul juga, saya juga senyum. Saya main layangan, yang ada saya sendiri dan layangan itu. Oke. Yang saya kemudian bertanya justru pada the end dari musik itu kok tiba-tiba saya jadi meneteskan air mata. Itu saya nggak ngerti apa ada ketidakselarasan atau gimana, Kang. Terima kasih. Ya, itu tetesan air mata kebahagiaan. Oh gitu ya? Karena saya juga agak netes juga tadi. Ya, jadi nuhun. Itu yang dimaui itu ya memutuskan untuk itu tuh sesuatu kebahagiaan maksud saya ya. Karena lepas dari belenggu sebenarnya itu. Jadi senang banget. Ya. Oke, teman-teman, bahwa untuk memprogram diri kita itu bukan hanya petisi kata-kata, afirmasi, bukan hanya itu. Tapi petisi visualisasi, diulang-ulang visualisasi itu.
Bisa dipahami ya? Dan kalau bisa dengan ekspresi dan bantuan dengan tubuh. Misalnya ketika Anda mau berkelapangan, misalnya Anda bisa gunakan dengan simbol begini nih. Kayak gitu. Ya. Dengan gerakan itu. Anda self-talk, Anda afirmasi, berikut juga dengan gestur tubuh juga pakai, ekspresi juga pakai. Jadi vibrasinya lebih kencang. Gitu. Ya. Itu diulang-ulang. Gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas kehadirannya pada saat ini menjadi teman belajar saya. Ya, Mbak Retno udah kan Mbak Retno kan? Udah. Sudah kan? Terima kasih banyak. Oke. Ya, sama-sama. Oke, jadi semuanya terima kasih sekali lagi atas kehadirannya menjadi teman belajar saya. Sampai jumpa, dan saya mungkin karena tadi membahas tentang vibrasi, hari Minggu saya akan temanya mengenai bersatu dengan vibrasi sifat-sifat Tuhan. Oke? Sampai jumpa hari Minggu. Makasih, Semuanya. Kang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dani. Terima kasih. Terima kasih, Terima Bang. kasih. Terima kasih. Selamat malam. Malam. Latihan ya. Praktek. Siap. Amin. Sip. Oke.